Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Arwan Sasmito. Saya adalah mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian dari change management. Nah, video ini dibuat untuk ujian tengah semester mata kuliah change management. Menurut Green dan Baron dalam Wibowo berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang merupakan kekuatan di belakang kebutuhan akan perubahan. Mereka memisahkan antara perubahan yang terencana dan tidak terencana. Perubahan terencana adalah aktivitas yang dimaksudkan dan diarahkan dalam sifat dan desainnya untuk memenuhi beberapa tujuan organisasi. Antara lain dalam bidang perubahan dalam bidang produk atau jasa, perubahan dalam ukuran dan struktur organisasi, perubahan dalam sistem administrasi, dan introduksi teknologi baru. Perubahan tidak terencana. Perubahan terencana adalah pergeseran dalam aktivitas organisasi karena adanya kekuatan yang sifatnya eksternal di luar kontrol perusahaan organisasi. Antara lain adalah pergeseran demografis pekerja, kesenjangan kinerja, peraturan pemerintah, kompetisi global, perubahan kondisi ekonomi, dan kemajuan dalam teknologi. Selanjutnya itu adalah tahapan manajemen perubahan. Dalam manajemen of change terdapat pula tahapan yang dapat digambarkan pada presentasi selanjutnya. Pada awalnya, organisasi harus mampu mengidentifikasi perubahan yang terjadi. Setelah itu, membuat perencanaan strategis dalam menghadapi perubahan yang selanjutnya. Dari perencanaan strategis yang ada diimplementasikan oleh organisasi perusahaan. Setelah itu, organisasi harus melakukan evaluasi dari strategi yang telah diimplementasikan dan melakukan perbaikan untuk menjalankan langkah selanjutnya. Berdasarkan skema yang ada dalam tahapan manajemen perubahan, dikatakan bahwa ada 4 proses penting dalam perubahan, yaitu yang pertama itu identifikasi perubahan. Pada awalnya, suatu organisasi harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu organisasi melakukan sebuah perubahan. Seperti kita ketahui sebelumnya dalam pembahasan pengertian perubahan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi organisasi dalam melakukan perubahan seperti masalah teknologi, konsumen, persaingan global, dan kebijakan pemerintah. Untuk itu, dalam tahapan ini, stakeholder dalam suatu organisasi harus mampu melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang ada. Nomor 2, perencanaan strategik dalam menghadapi perubahan. Sebuah organisasi baik, organisasi profit maupun organisasi non-profit, untuk mencapai suatu yang menjadi tujuan yang diinginkan oleh organisasi, maka perlu untuk dibentuk adanya suatu strategi. Adanya strategi sangat penting, mengingat makin pesatnya kemajuan teknologi informasi dan tingginya persaingan dan ancaman baik dari internal maupun eksternal organisasi. Adanya persaingan menuntut organisasi untuk memiliki strategi yang tepat yang dapat diandalkan untuk mengatasi ancaman yang ada. Ancaman yang ada tersebut dapat berupa sumber daya organisasi yang terbatas, ketidakpastian dari daya saing yang dimiliki organisasi, keputusan yang dibuat dan tidak adanya kepastian mengenai pengendalian inisiatif. Dari ancaman-ancaman tersebut itulah baik dari internal maupun eksternal organisasi nantinya akan dapat menemukan suatu strategi untuk mengatasi ancaman yang dihadapi. Yang ketiga itu implementasi strategi perubahan. Dalam sebuah organisasi, setelah mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan dan membuat perencanaan strategik dalam menghadapi perubahan, tentunya tahapan selanjutnya adalah menjalankan atau mengimplementasikan perencanaan strategik yang ada dalam menghadapi perubahan. Dalam proses implementasi strategik perubahan, semua stakeholder menjalankan strategi yang telah dibuat secara terstruktur agar strategi perubahan yang telah dirancang oleh sebuah organisasi dapat tepat sasaran.
Pada tahapan ini, menurut J. Winardi tahun 2005, agen perubahan harus mampu mengidentifikasi tingkatan di mana mereka akan diarahkan, sehingga mereka mampu memberikan target tingkatan agar mampu mengubah individu-individu, kelompok-kelompok, dan atau seluruh organisasi. Yang terakhir itu evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dan umpan balik strategi perubahan. Suatu evaluasi dan umpan balik strategi perubahan sangatlah penting untuk dianalisis. Hal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian visi dan misi atau tujuan dari sebuah organisasi. Evaluasi merupakan tindakan akhir dari sebuah strategi. Namun, evaluasi adalah tahap awal dari strategi selanjutnya. Dengan menganalisis kesesuaian antara penyebab perubahan, strategi perubahan, dan implementasi perubahan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah evaluasi dapat menyangkut hal-hal sebagai berikut. Yang utama itu tujuan dan sasaran perubahan. Tujuan merupakan keinginan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang akan datang dan relatif panjang serta tidak terbatas waktu. Sedangkan sasaran lebih menekankan pada kegiatan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu yang relatif singkat dan dapat diukur atau dihitung. Yang kedua itu lingkungan suatu organisasi pasti. Yang kedua itu lingkungan. Suatu organisasi pasti berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya dan menjadikan organisasi tidak dapat tutup dari lingkungan, sehingga penyelesaian perlu dilakukan. Selanjutnya itu kemampuan internal, berupa kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi untuk menghadapi lingkungannya. Yang terakhir, kompetisi. Dalam pembuatan strategi tentu tidak lepas dari adanya kompetisi. Budaya organisasi. Budaya organisasi telah ditentukan oleh banyak penulis dengan cara yang berbeda. Despande dan Webster tahun 1989 mendefinisikan budaya organisasi sebagai pola nilai-nilai dan keyakinan bersama yang membantu individu memahami fungsi organisasi sehingga memberikan norma-norma untuk berlaku dalam organisasi. Penulis lain seperti Stein 1985 telah mengemukakan bahwa budaya paling baik dianggap sebagai kecenderungan psikologis yang ia sebut sebagai asumsi dasar yang dipelajari oleh anggota organisasi ketika memecahkan masalah, adaptasi eksternal, dan integrasi internal, dan dianggap valid karena berhasil dan kemudian diajarkan kepada anggota baru untuk digunakan ketika menghadapi masalah tersebut. Namun, tidak peduli bagaimana kita memilih untuk mendefinisikan budaya, budaya adalah aspek penting dari suatu organisasi. Dan organisasi dengan budaya yang kuat meningkatkan peluang bahwa anggota dapat melaksanakan tujuannya dan meningkatkan kinerja organisasi dengan mencerahkan anggota pada tujuan-tujuan tersebut. Perubahan budaya organisasi. Organization Culture Change. Iklim untuk perubahan. Banyak inisiatif tidak berhasil atau gagal mencapai tujuan semula karena organisasi tersebut kurang tertarik pada upaya perubahan yang diusulkan atau menghabiskan terlalu banyak energi untuk menolak proses manajemen perubahan. Manajemen perubahan yang berhasil menurut Kotter terdapat model perubahan terdiri dari 8 langkah yang tumpang tindih. 3 yang pertama adalah tentang menciptakan iklim untuk perubahan. Selanjutnya tentang melibatkan dan mengaktifkan organisasi. Serta yang terakhir menerapkan dan mempertahankan perubahan. Pengalaman belajar pakar perubahan bahwa perubahan yang berhasil terjadi ketika ada komitmen, rasa kepentingan, urgensi, atau momentum. Keterlibatan pemangku kepentingan, keterbukaan visi yang jelas, komunikasi yang baik dan jelas, kepemimpinan yang kuat, dan rencana yang dijalankan dengan baik. Model perubahan 8 langkah Kotter mengakui setiap karakteristik ini. Dan mendukung tujuan dan strategi organisasi dengan pekerjaan budaya yang efektif.
Percaya jawabannya adalah membangun fondasi budaya organisasi yang unik. Sebagian besar pemimpin budaya yang sukses belajar dari pengalaman dan mentor lainnya, teman sebaya atau pakar. Bagaimana menyatukan peningkatan mereka karena tidak ada panduan yang jelas untuk diikuti. Sementara beberapa panduan yang ada, mereka tidak dikenal secara luas dan diterapkan seperti disiplin peningkatan lainnya. Setiap organisasi yang unggul dalam membangun, memperkuat, dan daya unik mereka dalam mendukung memberikan kinerja berkelanjutan telah membangun fondasi budaya yang kuat. Upaya awal difokuskan pada beberapa perilaku utama, seperti yang disarankan Bush dalam studi dan infografis mereka. Tetapi, upaya tim yang lebih luas harus difokuskan hanya pada 1 sampai 2 prioritas. Kinerja penting agar kemajuan dan momentum dapat dibangun. Berikut ini penjelasan dari tlnt.com mengatakan hanya 1 dari 5 yang setuju bahwa pengalaman karyawan sama pentingnya dengan pengalaman. Apakah ini prioritas untuk perusahaan? Apa yang manajemen harus lakukan? Tim kerja saat ini. Yang kedua itu, jelaskan visi awal Anda. Tetapkan visi Anda untuk meningkatkan hasil dengan hanya 1 atau 2 prioritas kinerja dari langkah nomor 1. Selanjutnya, langkah ketiga, jelaskan nilai-nilai dan perilaku yang diharapkan. Langkah keempat, perjelas prioritas strategis. Langkah kelima, libatkan tim kerja dalam menentukan sasaran SMART. Langkah keenam, klarifikasi dan lacak langkah-langkah utama. Langkah 7, menjaga sistem manajemen untuk prioritas dan tujuan. Langkah 8, kelola kebiasaan dan rutinitas komunikasi. Selanjutnya, langkah 9 yang terakhir, bangun motivasi di seluruh proses. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.